semua perkenanmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Pujian kami sebagai rasa syukur karena pertolongan, anugerah dan penyertaan-Mu. Dan sebentar kami menerima firman Tuhan, berbicara kepada kami karena kami siap untuk mendengarnya. Sampaikan isi hati-Mu sehingga kami mengalami berkat pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut kuasa firman-Mu. Haleluya. Kita sama-sama tadi Magelang juga beribadah. Hari Minggu kemarin kita merayakan Paskah kebangkitan Kristus. Saya khotbah di kota Jogja, Paskah, dan banyak tempat saya rasa di sini pasti juga menyelenggarakan ibadah Paskah. Nah, saudara, ada satu hal yang saya ingin sampaikan masih seputar suasana Paskah kebangkitan Yesus. Yesus mati dan kemudian hari ketiga dia bangkit. Maka ada secuil kisah yang who does not believe, atau orang yang percaya tapi tidak percaya. Loh, saudara, orang percaya tapi tidak percaya, saudara, aneh kan? Memang kadang kita tidak sinkron dengan segala keadaan. Satu kali saya janjian dengan seseorang yang saya belum pernah kenal. Dia berkata, Pak, saya mau ketemu Pak Tony. Ngobrol, suaranya berat gitu ya. Pak, saya mau ketemu Pak Tony gitu ya. Waduh, saya tanya, oh ya, saya belum kenal, siapa namanya? Dia menyebut nama saya Bimo Wibowo. Itu, saudara, gambarannya suaranya berat. Namanya Bimo Wibowo, saudara. Saya udah punya gambaran, saudara. Mungkin kayak suaminya Inul gitu ya, gede, kumisnya melintang. Waduh, saudara, begitu saya ketemu, saudara, aduh, saudara, itu imut, kecil, kurus, trempeng, saudara, nggak terlalu tinggi. Waduh, saya berkata, ini gimana nih, namamu nggak cocok ya, sambil bercanda, saudara ya. Tapi itu yang terjadi, saya ngomong nggak sinkron, namanya Bimo Wibowo, tapi orangnya kok kecil imut kayak gitu ya. Nah, tetapi oke lah, ada banyak hal yang tidak sinkron dengan keadaan ini. Nah, saya ingin sampaikan tentang satu keadaan bahwa ada satu kisah yang muncul yang saya sebut dengan the believer who does not believe, atau orang percaya tapi tidak percaya. Saudara, nah kok bisa begitu? Kenapa, saudara? Karena di sini kita lihat ya, Paskah memberikan kepada kita pengertian tentang Yesus yang bangkit. Nanti kita akan melihat kenapa mereka bisa disebut orang yang tidak percaya. Oke ya, nggak terlalu kelihatan, tapi bolehlah saya akan baca setelah Yesus bangkit. Karena waktu murid-murid datang ke kubur dan melihat Yesus bangkit, maka mereka berlari kemudian memberitahukan kepada murid-murid yang lain. Karena yang datang ke kubur Yesus waktu itu adalah murid-murid wanita. Dengan tujuan apa? Bukan melihat Yesus bangkit, untuk membawa minyak, kemenyan, dan meminyaki kubur Yesus, saudara. Nah, nanti kita akan melihat betapa saya ngomong ini adalah satu hal yang konyol. Kenapa? Karena mereka harusnya berkumpul di kuburan, saudara, karena Yesus akan bangkit. Tapi ketika justru mereka datang dalam kesedihan, mereka datang ke kubur Yesus, dan di sana tidak, mereka bukan untuk melihat Yesus bangkit, mereka akan menangisi mayat Yesus. Dan terjadilah mereka lihat kubur itu sudah terbuka, dan kemudian Yesus tidak ada. Kemudian berjumpa dengan malaikat, dikasih tahu Yesus yang kamu cari sudah nggak ada di sini ya. Kalau sudah ke Israel, silakan ke kubur Yesus. Tapi jangan salah ya, ada dua kubur Yesus ya, kubur versi Katolik dan versi Kristen ya. Saya ada rombongan yang saya bawa, benar, tapi nggak masalah. Tapi yang pasti Yesus pernah mati dan bangkit, saudara. Nah, waktu Yesus kemudian mereka memberitahukan kepada murid-murid, Alkitab menuliskan berkali-kali bahwa mereka tidak percaya, saudara. Berkali-kali kalimat ini, dan ini aneh menurut saya. Kenapa? Dan ini pastinya terjadi ketidakpercayaan melanda murid-murid. Dan saya yakin kalau murid-murid saja bisa dilanda dengan virus ketidakpercayaan, saya percaya mungkin hari ini pun kita menjadi orang percaya yang bisa saja menjadi orang yang nggak percaya, saudara. Wujudnya ke gereja, saudara, wujudnya praise and worship, tapi hatinya nggak yakin. Bisa nggak ya penyakit saya sembuh ya hanya dengan didoakannya? Bisa nggak ya masalah keuangan saya bisa diselesaikan dengan doa nggak ya? Bisa nggak ya penyakit saya bisa sembuh hanya dengan praise and worship ya? Saudara, banyak orang hari ini
Orang percaya tapi melakukan ritual, tetapi mereka tidak percaya. Nah, ini yang saya sebut virus ketidakpercayaan melanda banyak orang, saudara. Nah, kenapa itu terjadi? Nah, alasan yang pertama, karena mereka tidak makan firman Tuhan dengan benar. Mereka nggak mengunyah firman Tuhan dengan benar. Firman Tuhan itu seperti makanan yang kita harus cerna dengan sungguh-sungguh. Ada banyak orang baca Alkitab, bahkan khatam Alkitab. Ada orang berkata, Pak, saya sudah baca Alkitab sampai 5 kali, saudara. Tapi hidupnya tidak mencerminkan sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Hidupnya penuh kekhawatiran, hidupnya penuh dengan kesedihan, kekecewaan, saudara. Nah, kenapa saya sampaikan ini, saudara? Mereka tidak makan firman Tuhan dengan benar, karena waktu Yesus hidup, pikir baik-baik ya, orang yang tadi dikatakan selalu mengiring Tuhan, itu dengar khotbahnya Yesus dengan jelas sampai 3 kali, saudara. Saudara, mari kita akan lihat Yesus waktu hidup, dia 3 kali ngomong kayak gini. Contoh, pemberitahuan yang harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu, perhatikan, lalu dibunuh dan bangkit. Nanti kita sesudah baca ayatnya, tapi saya ingin baca saja. Saudara baca judulnya. Coba lihat Markus 9. Ini kan isinya sama. Murid-murid mendengar. Wah, saudara. Tapi bukannya mereka, kan harusnya begini ya, ketika ngerti skenario-nya, saya nih, kalau misalnya dikasih skenario begitu, misalnya nih, misal saya gembala saudara misalnya, saya mau jemaat tenang ya, saya berapa hari lagi akan mati, akan disiksa, dibunuh, tapi tidak usah bingung, nanti hari ketiga aku bangkit. Saya percaya ketika saya mati, saudara, hari ketiga saudara nggak akan ada di gereja, akan ada di mana? Di kuburan. Akan melihat fenomena seperti apa cara Yesus bangkit. Itu kan gambarnya seperti itu, saudara. Pasti akan terjadi KKR. Mungkin secara detail saya akan ngomong, nanti saya akan bangkit jam 10 pagi gitu ya. Saya percaya jam 9 udah praise and worship, saudara. Waduh, pemusik udah siap, saudara. Ada singernya, ada choirnya. Nanti jam 10 tepat, wah gempa. Kan dramatis, saudara. Gempa. Kemudian batu menggelinding. Muncul sesosok bercahaya. Yesus keluar dari kuburan dan malaikat menyambutnya. Wah, saudara, harusnya kan begitu. Tapi di mana murid-muridnya ketika Yesus mati dan bangkit? Nggak ada. Yang datang ke kuburan hanya beberapa wanita, itu pun tujuannya untuk membawa bunga dan menyan, untuk meminyaki kubur Yesus, saudara, bukan untuk melihat kebangkitan. Kisah atau pemberitahuan Yesus tentang aku akan mati, hari ketiga aku akan bangkit, 3 kali dikhotbahi, mereka hilang sama sekali. Kenapa, saudara? Yang pertama tadi saya katakan, mereka nggak makan firman Tuhan dengan benar. 3 kali dikhotbahin tetap aja mental, ya. Ada orang yang sharing sama saya jemaat, ngomong, Pak, gimana ya, susah begini, solusinya gimana? Padahal yang dia tanyakan itu, dia sharing setelah kebaktian. Nah, padahal yang dia sharing itu kanan, masuk telinga kiri, mental lagi juga lewat telinga kiri, saudara. Itu yang terjadi, banyak orang nggak bisa hidup di dalam sebuah pengertian bagaimana hidup sesuai firman Tuhan yang benar. Nah, cara Pak Tony, bagaimana sih cara untuk mengerti firman Tuhan dengan benar? Nah, saudara, mari kita lihat ada beberapa cara untuk kita bisa mengerti firman Tuhan dengan benar. Bagaimana cara makan firman Tuhan dengan benar? Yang pertama, membaca firman Tuhan setiap hari. Jadi kalau baca firman Tuhan itu jangan hanya di hari Minggu, ya. Hari ini ada banyak orang kalau ke gereja bawanya Alkitab elektronik, ya tidak apa-apa lah ya. Nah, dulu ada banyak yang pakai buku. Nah, Alkitab tuh baca kalau hari Minggu. Nanti kalau pulang kebaktian ditaruh di atas rak buku, di atas rak meja makan, ya. Kemudian hari Sabtu dicari lagi, debunya dibersihkan, ya. Dan kemudian dibaca lagi. Ada banyak orang tidak suka baca firman Tuhan. Kalau kita mau memakan firman Tuhan dengan benar, caranya adalah baca firman Tuhan setiap hari. Katakan setiap hari. Loh ya, kita ini kan punya tubuh jasmani dan tubuh rohani.
Sama juga tubuh jasmani perlu makan setiap hari, sehari 3 kali, ada yang 5 kali, ya. Ada, tapi juga tubuh rohani kita perlu makanan rohani. Nah, makanan rohani kita adalah firman Tuhan. Saudara baca Alkitab itu tiap hari, saudara. Bacalah. Ada kelompok-kelompok baca Alkitab, mungkin ikuti. Di gereja ini ada kelompok baca Alkitab, sehari 3 pasal, 2 pasal, ikuti, saudara. Mari supaya kita makan firman Tuhan setiap hari, supaya manusia rohani kita menjadi kuat. Ada orang yang badan manusia jasmaninya dikasih makan terus tiap hari, sehingga waduh, melebar ke kiri, ke kanan, ke depan dan ke belakang. Saudara, ada orang ditanya, kenapa kamu makan terus? Kamu ini diet sekali-kali, makan terus, gendut kamu. Loh, kan tubuh kita ini bait Allah, maka saya akan berusaha untuk memperbesar bait Allah. Waduh, saudara, orang dikasih tahu malah alasannya begitu. Tapi untuk makanan rohaninya nggak pernah dikasih makan, nggak pernah kasih firman Tuhan, dia makan tiap hari, saudara. Maka yang terjadi, manusia jasmani kita gendutnya minta ampun, tetapi manusia rohani kita kurusnya minta ampun, saudara. Maka mari kita akan makan firman Tuhan dengan benar, supaya kita bisa mengalami kekuatan dan meningkatkan imunitas iman kita, sehingga saya tidak membiarkan saya kekurangan. Saudara, santai aja, saudara. Kenapa? Karena dia yakin. Nah, itu dicapai ketika kita makan firman Tuhan setiap saat. Saudara, baca firman Tuhan setiap hari. Yang berikutnya adalah merenungkan firman Tuhan. Nah, setelah kita baca, bukan hanya baca, renungkan, saudara, ya. Direnungkan, ya, apa ya? Nah, setelah direnungkan, apa yang perlu direnungkan? Yang kedua adalah mencatat apa ada janji di dalam firman Tuhan itu. Misalnya kita baca tentang Sakyus yang bertobat, ya. Nah, kemudian kita lihat, waduh, ternyata apa ya berkat yang kita terima? Oh, ternyata Yesus mengasihi orang berdosa. Jadi Sakyus orang jahat saja dikasih Yesus, apalagi saya yang ya walaupun bolos-bolos ibadah lah, ya sering-sering kadang bolos, tetapi saya kan cinta Tuhan. Kalau Sakyus saja dikasih Tuhan, saya pasti dikasih Tuhan, kan gitu, saudara. Saudara renungkan firman Tuhan, ya. Terus bagaimana caranya yang lain? Saudara renungkan. Nah, catat apa ada janji Tuhan atau teguran. Janji ada teguran enggak? Janjinya apa? Oh, engkau keturunan Abraham yang sambil lalu begitu saja. Nah, kemudian yang terakhir, yang paling bagus adalah membagikan, ya. Bisa nggak kita membagikan firman Tuhan? Berapa banyak ya kalau kita terima broadcast di WA yang lucu, yang aneh, teman-teman apa gosip, kita bisa cepat forward, kirim ulang ke grup-grup yang lain. Tapi kalau kita terima renungan dari gereja, beranikah kita kirim ke grup-grup yang lain, kirim ke tempat-tempat yang lain? Bagaimana firman Tuhan kita sharingkan, kita bagikan kepada banyak orang, saudara. Mari kita akan berbagi, ya. Saya tiap hari mengirimkan secara rutin renungan singkat untuk beberapa untuk jemaat, ya. Beberapa orang minta saya tiap hari kirim hanya satu ayat, ada quotes, ya, saudara. Ternyata peminatnya banyak, saudara, sehingga mereka share, mereka ngomong gimana cara saya dapatkan ini setiap hari, saudara. Dan beberapa mereka bukan orang Kristen, mereka senang dengan hal begitu, saudara. Nah, mari kita akan sungguh-sungguh untuk membagikan. Nah, ini akan menjadikan kita kuat, saudara. Nah, itu yang pertama. Harga 2M laku. Nah, itu bukan ada uang 50.000. Betul-betul tidak ada yang lain. Nol, nihil. Nah, itulah kesempatan kita akan mengalami Yesus, mengalami Tuhan sebagai pencipta. Yang percaya katakan amin. Ada orang dikatakan, Pak, ada kanker stadium 4. Terus obatnya apa, dokter? Tidak perlu obat. Kenapa? Percuma, karena umurmu paling tinggal sebulan. Terus pantangannya apa, dokter? Gak usah pantang, makan aja apa yang kamu suka, mumpung masih hidup. Andai kata ada dokter jahat ngomong kayak gitu, saudara, disitulah saudara akan berkata, kita akan mengalami Kristus Tuhan sebagai pencipta, creatio ex nihilo, dari yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada kesempatan sama sekali muncul, saudara. Nah, disinilah saya mau katakan, kita harus mengalami Kristus lewat apa? Firman-Nya. Lah, kalau kita nggak pernah makan firman Tuhan, baca aja nggak pernah, aduh, saudara, gimana kita bisa menang atas masalah hidup
jangan lagi masalah hidup, setan yang mengganggu kita. Kita gak akan pernah bisa menang melawan setan dengan godaannya yang macam-macam. Orang yang sering baca firman Tuhan, mau kayak Yesus ngajakin, ayo dong berbuat dosa, ayo dong itu ada perselingkuhan, ayo dong itu perzinahan, ayo dong jatuh narkoba. Iblis goda begitu, saudara gaya mau kayak Yesus. Iblis ada tertulis. Iblis ngomong apa yang tertulis? Apa yo? Gak ngerti firman sama sekali, saudara. Saudara kalah, tapi mari kita akan belajar firman Tuhan, baca setiap hari, akan memberikan kita kekuatan. Amin. Saudara, yang kedua adalah ketakutan. Kok banyak diperhatikan? Ikut Yesus itu kadang harus menyeberang dari Galilea dan kena badai. Tetapi selama ada Yesus, dibangun Yesus. Kita mati nih, ada badai, Yesus bangun, ucap-ucap mata, tenang, ombak, diam, angin tenang, semua beres. Lah sekarang Yesus itu mati, gak ada, musuhnya banyak. Anda bayangkan, mereka dicekam, namanya ketakutan. Nah saudara, inilah yang iblis pakai untuk menyerang orang-orang, saudara ya. Sehingga kalau kita mau melihat di dalam Alkitab kita, jangan takut adalah sebenarnya bahasa kata khas. Kemudian ada seseorang yang, maaf kata saya tidak sedang mengecilkan profesi ini ya, tapi biasanya profesi ini kan dianggap mewakili orang-orang yang sedang dalam keadaan ekonomi lemah. Misalnya bapak becak, ada tukang becak yang biasa mangkal di depan rumah saya. Dia ngomong begini, Pak Tony, kok mukanya kok kecut banget, kok pucat gitu, kenapa? Gak tidur ya? Saya ngomong iya. Kenapa? Hanya pikiran ya? Iya. Kenapa toh? Saya ngomong, aduh susah lah aku mau ngomong sama kamu. Udah cerita aja Pak, siapa tahu saya bisa bantu. Nah, saudara, ya sudahlah karena dia paksa. Saya ngobrol sama bapak becak ini, gini loh Pak, saya ini hutang 100 juta, saya nggak punya uang untuk bayar. Bawa efek nggak? Bawa efek nggak buat saya? Halo? Tiap hari naik turun tangga 10 lantai karena takut masuk lift, saudara. Kan menyusahkan diri sendiri gitu ya. Kan perlu didoakan kelepasan supaya dia mengalami hal yang ya mengalami kelepasan lah ya. Jangan supaya kita, nah saudara, ada takut mati, ada orang begitu takut mati. Yesus berkata jangan takut. Yohanes pasal 14 dibuka dengan berkata, jangan takut, jangan bimbang, jangan tawar hati, karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Di mana aku ada, kamu pun tahu jalan ke situ, saudara. Yesus tuh kalau ngomong itu menyenangkan, saudara. Dia ngomong jangan takut mati. Kenapa? Kalau kamu mati, kamu pindah tempat. Bukan di dunia ini, tapi Tuhan berkata di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak rumah. Aku pergi ke sana sedang membangun rumah. Jadi hari ini Yesus setelah kebangkitannya nggak nganggur-nganggur. Yesus membuat real estate besar-besaran, namanya perumahan rumah Bapa. Dibangunnya taman yang indah, namanya Taman Eden, saudara. Saudara, di sana dibangunnya suatu tempat yang luar biasa. Yesus berkata supaya apa? Di mana aku berada, kamu pun berada. Di mana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saudara, ini berkat yang indah buat kita. Maka hari ini kita belajar untuk hidup dalam kebenaran ini. Yang berikutnya, faktor kedegilan dalam Alkitab King James Version dikatakan hardness of heart, artinya keras hati. Dalam Today English Version stubborn, yang artinya keras kepala atau bandel. Banyak mujizat, dengar kesaksian banyak orang disembuhkan dari sakit, dipulihkan keuangan, keluarga dipulihkan, tapi tetap saja dia ngomong ya itu kan buat dia, bukan buat saya. Saudara, ada banyak orang percaya tapi ngeyel. Saudara, dikasih tahu berhenti dari dosa, tetap ngeyel. Dan kalau itu terjadi, maka kita akan terus hidup dalam ketidakpercayaan. Hidupnya mengalami mendatangkan berkat, tapi tetap aja nggak mau ke gereja. Saudara, ada orang ngomong gini, Pak, tapi saya selama pandemi nggak ke gereja, iman saya terjaga baik kok. Bohong, ya kan? Bohong. Saya nggak pernah doa, tapi saya tetap beriman kepada Yesus. Bohong. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan
firman Tuhan. Kalau orang nggak pernah dengar firman Tuhan, nggak pernah ibadah, dari mana iman timbul? Saya lebih percaya Alkitab, saudara. Ya kan? Jadi kalau ada orang ngomong saya nggak pernah baca Alkitab, tapi iman saya masih baik kok, Pak. Bohong. Karena Alkitab ngomong iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, saudara. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kau nggak pernah dengar firman Tuhan, bohong kalau kau berkata masih punya iman. Nonsen, ya. Hanya KTP-mu aja masih Kristen, saudara ya. Itu yang saya sebut orang percaya tapi tidak percaya. Tahu kalau doa itu besar kuasanya, tapi nggak mau doa, ya. Tahu melayani itu menyenangkan hati Tuhan, tapi suruh melayani nanti dulu, Pak. Ya, saya masih sibuk. Ada banyak orang tahu kebenaran, tapi sulit untuk mempraktekannya. Hari ini, maukah kita membuka hati kita untuk sebuah kebenaran? Bersama dengan Kristus kita akan mengalami pertolongan demi pertolongan kalau kita menjadi orang yang percaya. Maka inilah yang menjadi berkat kita. Jangan menjadi orang Kristen yang percaya namun nggak percaya. Kalau kita namanya orang Kristen yang percaya, mari tetap percayakan firman Tuhan. Amin. Percayai janji-janjinya, percayai semua hal yang Tuhan sudah janjikan. Alkitab menulis kisah tentang orang yang sembuh dari sakit penyakit. Untuk apa, saudara? Supaya saudara percaya kalau saudara sakit pun saudara bisa disembuhkan seperti orang yang di dalam Alkitab. Ngerti? Alkitab menuliskan banyak hal, kisah-kisah mujizat. Badai diredakan. Kalau hari ini saudara sedang mengalami badai, persoalan, badai masalah, saudara, supaya saudara sadar bahwa badai hidup kita pun bisa diredakan oleh Tuhan. Oke. Ada yang perlu diredakan oleh Tuhan, ada yang bisa diredakan oleh Tuhan. Jadi tidak usah takut, saudara. Apa sih yang perlu kita takutkan? Alkitab menuliskan banyak kisah yang membuat kita hebat. Elia bisa disediakan makan oleh seekor burung gagak. Hebat ya. Penyediaan Tuhan dari mana saja. Kalau hari ini kau kekurangan, bukankah itu menginspirasi kita harusnya? Pertolongan bisa datang dari mana saja. Kenapa kita masih takut? Yang percaya katakan amin. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Amin. Kau turun tangan membuat. Boleh sekali lagi media sosial saya. Dia ngomong saya ini sedang alami perawatan, ada penyumbatan di jantung sampai 30%. Anak muda, dan dia berkata saya takut, Pak. Walaupun kata dokter masih aman, tapi berita itu mengejutkan dia, takut. Dan dia olahragawan. Dia nulis bahwa setelah saya didoakan, saya yakin saya nggak takut lagi karena Tuhan pasti menyembuhkan. Dia cerita di dalam Facebooknya, bersaksi Tuhan menyembuhkan, dan dicek kembali hari Selasa di kateter, dicek semua, dan dia ngomong begini, dokter ngomong begini, hari ini kamu ikut lari maraton aja nggak apa-apa, silakan, karena ini olahragawan, seolah olahragawan, lari aja silakan, ya, dia mau ikut lomba maraton, silakan, nggak ada masalah di jantungmu. Dan dia berkata, puji Tuhan, masih ada kuasa Tuhan yang hebat. Amin. Hari ini saya yakin ada banyak orang nulis, Pak, darah saya tinggi, Pak, saya ngalami darah tinggi yang besar. Dan dia nulis di media sosial, di tag-lah ke saya, ada 3 atau 4 orang nge-tag saya dan bercerita tentang penyakitnya disembuhkan, masalahnya diselesaikan. Dan saya percaya hari ini kuasa Tuhan juga sama atas hidup saudara. Amin. Tapi yang penting kita harus percaya kepada Kristus. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, katakan